Saya mau nanya Ustazah, hidup Ya. susah di dunia karena sifat pelit itu seperti apa? Terima kasih Ustazah. Oh, Oke, apa sih Nah, baik. pertanyaannya? Pertanyaannya tuh hidup Hidup susahnya susah. orang pelit itu kayak gimana gitu, Oh Teh. iya, kadang kan ada juga orang kaya pelit. Dia kan nggak ngasihin hidup susah berarti ya. Iya, iya. Jadi gini Ibu, ada kisah orang pelit yang hidupnya susah. Dalam kitab Fawaidul Mukhtarah. Suatu ketika si kikir, bakhir alias pelit, medit dengan istrinya sedang duduk berdua menikmati hidangan yang ada di meja makan. Laki-laki bakhil ini siap menyantap ayam yang tersaji di depannya. Tiba-tiba ada yang ngetok pintu dari rumahnya. Ketukan pintu tersebut berasal dari yang minta pengen sedekah dari penghuni rumah. Dibilang sama istrinya, "Ayang Embeb, bolehkah kita ngasih sedekah kepada yang minta-minta itu?" Apa kata suaminya? "Nggak usah, jangan." Kata gue, jangan. Sebaiknya temuin tuh peminta-minta, suruh dia pergi. Nah, kata si kikir nih, akhirnya ya istrinya nggak bisa nolak permintaan suami kan. Hari demi hari berlalu, roda kehidupan berputar begitu cepat. Laki-laki kikir itu kini hidup dalam serba kekurangan, belangsa. Istrinya aja diceraiin. Singkat cerita Bu, mantan istrinya ini nikah lagi sama laki-laki yang lain. Kehidupannya bahagia, harmonis. Ketika si mantan istri dan suami barunya duduk berdua menikmati hidangan di meja makan nih, suami barunya mau nyantap ayam. Tiba-tiba dia ngetok di luar rumahnya. Siapa itu diliatin? Oh ternyata yang minta-minta. Apa kata suami baru? Nih kasih makanannya buat pengemis yang ada depan rumahnya. Dianterin lah makanannya buat si pengemis. Namun anehnya si istri udah nganterin makanan ke pengemis, dia ngejerit nangis terseduh-seduh. Ditanya sama suaminya, "Oh istriku, mengapa kamu menangis? Apakah kamu menyesal ngasih sedekah tadi?" "Enggak suamiku, aku sama sekali tidak menyesal. Aku nangis karena luar biasa kejadian yang aku temui." "Emang kenapa? Tahukah engkau suamiku siapa pengemis tadi?" "Emang siapa?" "Itu mantan suami saya yang tadinya kikir jadi pengemis." Suaminya malah lebih kaget lagi. "Kaget ana ningali," kata suaminya. "Istriku, apakah engkau tahu emang kenapa aku nih suamimu adalah pengemis yang dulu diusir sama suamimu yang lama?" Tuh, suaminya baru bilang, "Na'udzubillahi min dzalik." Kini tangisan si istri makin menjadi-jadi. Ya. Bahkan dalam hadis dikatakan as-sakhiyul jahul ahabbu ilallah minal 'abdil bakhil. Orang bodoh, dermawan lebih dicintai Allah daripada orang ahli ibadah tapi ia pelit. Kira-kira begitulah bunyi hadis daripada kitab Fawaidul Mukhtarah. Jadi banyak orang yang kikir nggak tahu dirinya kikir. Jikapun ia tahu menganggapnya ya biasa-biasa aja. Mengiranya itu nggak bahaya. Inilah kenapa pandangan kita terhadap kikir harus dirubah. Kita nih hanya berpandangan pelit itu nggak bisa ngasih kalau diminta atau nggak pernah memberi sama sekali. Padahal emang walaupun itu nggak salah, tapi kadang kita suka mengandalkan kata kikir atau apa itu buat orang lain daripada buat diri sendiri. Betul. Kita ini terlalu merhatiin orang, padahal bisa jadi kita sendiri Pelit. medit. Jangan temenan sama Kareni, dia mah dia orangnya pelit, pelit ya. Padahal dia sendiri makan bakso minta kuahnya aja biar nggak bayar baksonya. Sayyidina Abdullah bin Abbas yang memberikan rumah beserta isinya secara cuma-cuma kepada Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Utsman bin Affan Bu yang masih punya rekening sampai saat ini dari keuntungan yang ia membebaskan kebun kurma yang terdapat sumur yang dibelinya dari orang Yahudi dan dihibahkannya untuk kaum muslimin. Tuh berlipat ganda kebun kurma itu berbuah, dari keuntungan itu dibangun lagi sarana-sarana ibadah dan pendidikan. Yusuf Hamka tuh belum lama kita tahu seorang pengusaha tol yang sangat sukses diawali semua itu dengan sedekah. Jadi masih banyak lagi kisah-kisah orang dermawan yang artinya mereka nih punya sifat dasar seperti kita manusia biasa. Bisa dermawan, bisa kikir. Begitupun kita, akan tetapi yang membedakan adalah usaha diri sendiri walaupun itu sulit. Jadi oleh karenanya mintalah perlindungan dari Allah daripada sifat kikir. Gimana mintanya? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu dari bingung ama sedih, berlindung padamu dari lemah ama malas, berlindung darimu dari pengecut dan
kikir. Kikir. Dan aku berlindung kepadamu dari lilitan hutang dan keganasan manusia. Atau kita minta perlindungan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik-baik, jangan jadi orang koret. Ngeri kayak tadi pengemis tadi. Ya, mantan ayang bebnya jadi pengemis. Pengemis yang dulu jadi laki barunya. Ya. Gitu Ibu. Kira-kira seperti itu Ibu. Gimana Bu? Alhamdulillah Terima kasih. tercerahkan. Alhamdulillah. Ibu belakang banyak banget piala. Iya, dapat piala luar biasa nih, berprestasi anak-anaknya pasti.